siang kakak-kakak. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Eva Fariha, biasa dipanggil Eva. Dan saya Inayatu Soliha, biasa dipanggil Ina ya. Oke. Menurut kakak-kakak, bagaimana cara menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia? Menurut saya sendiri, Inaya, menurut saya untuk menjaga persatuan di Indonesia ini kita perlu adanya toleransi, karena dimana kita ini sebagai warga Indonesia atau berbangsa itu, atau kita juga sebagai Gen Z itu sudah dikenal, atau warga Indonesia biasanya dikenal sampai ke luar negeri itu dengan sikap yang ramah, kemudian sopan, kemudian santunnya juga. Jadi kita harus ditingkatkan lagi toleransinya kepada berbagai suku, agama gitu. Nah, selain dari toleransi sendiri, mungkin kuncinya itu ada di empati. Karena dari kita sendiri itu tidak bisa mengetahui latar belakang dari orang yang berbeda-beda. Karena kita tidak tahu latar belakang orang yang itu seperti apa, maka dibutuhkan kita tuh tetap harus saling menghargai tanpa harus misalkan karena latar belakangnya itu berbeda dari kita, jadi kita melakukan diskriminasi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian gimana sih cara kalian sebagai Gen Z nih ya khususnya untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada sesama generasi muda? Ya, baik. Untuk menurut saya sendiri, kita sebagai warga negara Indonesia, untuk agar mencintai bangsa kita sendiri, kita itu perlu menggunakan produk-produk lokal, memperbanyak produk-produk lokal kita sendiri dari bangsa Indonesia. Karena kebanyakan Gen Z zaman sekarang itu lebih mementingkan produk yang lain dari negara-negara yang lain, karena dibilangnya lebih kualitasnya lebih bagus, lebih hebat, kemudian brandnya juga ternama seperti itu. Jadi lebih intinya kita itu harus mencintai produk sendiri, produk lokal kita, UKM kita, seperti itu. Selanjutnya kalau menurut saya sendiri, cara menanamkan rasa cinta tanah air kepada diri kita sendiri. Misalkan karena kita itu sekarang ibaratnya tuh di Gen Z ya. Nah, kalau saya sendiri lebih seneng kayak ke film-film sama musik-musik gitu. Nah, mungkin dari cara untuk menanamkan rasa cinta tanah air itu adanya film atau musik-musik yang mengangkat tema-tema nasionalisme. Contohnya kemarin itu sempat ada film dari pemerintah sendiri yang Merah Putih One for All gitu. Sebenarnya itu udah bagus karena mengangkat sejarah gitu kan. Nah, tapi kalau buat dari kita yang sendiri yang sudah menginjak dewasa itu sejarahnya itu masih hanya sebatas lewat saja, ringan-ringan saja gitu. Dan mungkin karena kita yang juga dewasa, kita melihat dari visualisasinya itu kurang memuaskan seperti itu. Jadi mungkin ketika ada film-film yang kiranya itu nantinya mengangkat tema nasionalisme itu bisa lebih dikuatkan lagi tentang sejarahnya, tentang visualisasinya biar bisa mudah diserap oleh penontonnya gitu. Oke. Selanjutnya gimana sih cara kalian untuk membedakan berita benar atau dengan berita bohong, hoax di media sosial? Ya, tentunya kita sebagai Gen Z itu harus pintar-pintar atau lebih berpikir kritis lagi untuk menganalisis data berita-berita itu hoax atau benar gitu. Biasanya Gen Z itu kesalahannya yaitu kurangnya literasi. Jadi dari kurangnya literasi itu kita sehingga kurang menganalisis lebih detail lagi, terus kayak kapan terjadinya suatu berita itu. Biasanya itu kalau di media sosial terjadinya di bulan lalu atau di tahun lalu, tapi baru di-share ke media sosialnya itu baru-baru bulan depan atau tahun depan bisa mungkin. Kemudian ada juga biasanya itu dampaknya ada di salah satu grup-grup seperti Instagram atau TikTok, itu grup-grup kayak lambe turah kayak gitu, itu jadi kayak yang kurang benar gitu ininya. Nah,
informasinya. Seperti teman saya. Jadi langkah pertamanya itu kita harus pastikan dulu sumber berita tersebut kredibel atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui sumbernya, kita harus pastikan juga kita harus cross check juga sama berita-berita dari media yang lain, media berita yang lain. Jadi nggak asal comot-comot aja. Nah, kadang kan berita itu biar menarik pembacanya, jadi headline-nya itu dibikin yang manas-manasin gitu. Nah, kebanyakan dari kita tuh cuma nangkep dari headline-nya aja, tapi nggak baca berita secara utuh. Nah, jadi mungkin kita juga harus pilih-pilih, pinter-pinter pilih media berita yang buat kita yakini untuk bisa dibaca dengan tepat gitu. Oke, ya cukup sekian, makasih ya waktunya. Halo Mbak. Halo. Perkenalan dulu bisa kah ya? Boleh. Enggak, diperkenalkan diri dulu Mbak. Nama saya Gina Noviani Karlinda. Saya bekerja di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon sebagai jabatannya pengawas perdagangan ahli pertama. Oke, terima kasih. Mbak, kita mau tanya beberapa pertanyaan soal wawasan kebangsaan, tentang bela negara dan juga isu-isu kontemporer ya. Mengapa sih kita perlu punya rasa cinta terhadap bangsa dan negara kalau menurut Mbak Gina? Menurut saya karena rasa cinta itu kan dari rasa cinta itu kita bisa menumbuhkan rasa menjaga untuk melindungi dan memajukan bangsa Indonesia. Oke, kalau cara menanamkan rasa cinta tanah air pada generasi muda, khususnya kalau Mbak Gina biasanya gimana toh menumbuhkan rasa cintanya terhadap? Mungkin kalau untuk itu biasanya kita mungkin lebih kayak menjaga lingkungan sekitar, kebersihan kayak gitu, terus berusaha untuk bersikap bertanggung jawab, jujur, adil dalam setiap pekerjaan yang diamanahkan. Terus mungkin mencintai produk lokal kita seperti UKM yang ada di Kota Cirebon. Nah Mbak, kalau untuk peran anak muda sendiri, Mbak Gina kan masih anak muda nih termasuknya. Gimana sih dalam menjaga persatuan bangsa di era digital ini? Mungkin di era digital ini kita lebih berpikir kritis ya sebagai remaja atau bukan remaja ya, sebagai gen milenial atau gen Z itu lebih berpikir kritis apabila ada isu-isu yang sedang viral di dunia ini, harus lebih mengetahui sumber dari mana, harus lebih bijak untuk menggunakan teknologi yang ada. Terima kasih. Lalu bagaimana kita bisa ikut membela negara tanpa kita harus berperang nih kalau menurut Mbak Gina? Ya itu sih kalau untuk kita sebagai ASN atau sebagai masyarakat itu biasanya kita mungkin bela negara yang bisa itu yang memajukan budaya kita, bahasa Indonesia lebih dicintai, produk-produk UKM unggulan Indonesia lebih dicintai dibanding yang barang-barang dari impor. Oke, untuk yang pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin Mbak Gina sampaikan untuk teman-teman agar selalu berpikir kritis dan cinta tanah air? Pesan yang ingin saya sampaikan yaitu satu, lebih bijak dalam bersosial media, dan terus lebih bangga dengan karya dan produk-produk Indonesia, lebih cinta produk Indonesia, terus lebih menghargai perbedaan suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia. Sama yang terakhir mungkin berusaha untuk lebih kreatif untuk memajukan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Farhani. Saat ini saya diberikan amanah oleh pimpinan sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil. Izin bertanya Pak, menurut Bapak kenapa kita perlu punya rasa cinta terhadap bangsa dan negara?
Kalau nggak cinta ngapain kita tinggal di Indonesia? Makanya sebagai warga negara Indonesia yang baik, warga Indonesia yang mempunyai tanggung jawab terhadap bangsanya sendiri, sepatutnya kita harus sudah wajib cinta kepada Indonesia. Kalau kita tidak cinta, kita sudah berhutang budi, berhutang jasa kepada para pendahulu-pendahulu kita yang berebutkan Indonesia dengan darah, dengan semangat, dengan berjuang untuk melepaskan kita dari penjajah. Makanya kita selaku penerus para pejuang-pejuang kita zaman dahulu, sepatutnya kita berjuang, kita berhak untuk mencintai negara kita sendiri dalam kondisi apapun negara kita, dalam kondisi seperti apa kita wajib untuk mencintai dan membela bangsa kita yang tercinta ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana cara menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia? Indonesia itu adalah negara yang pluralisme, yang terdiri dari berpulau, bersuku-suku, berbeda-beda agama, kan? Salah satu caranya ya bagaimana kita ya harus saling menghormati, kita saling menghargai, kita tidak saling membeda-bedakan walaupun memang kita berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama. Dengan persatuan, kesatuan yang kita ciptakan, baik itu mulai dari Sabang sampai Merauke, gitu. Kita harus tetap menjaga keutuhan NKRI ini supaya NKRI ini memang tidak mudah untuk disusupi ataupun dimasuki oleh kelompok-kelompok yang memang ingin menghancurkan negara kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa ikut membela negara tanpa harus berperang, Pak? Nah, kalau dulu kan kita membela negara dengan fisik ya, kita membela negara itu dengan pertaruhannya nyawa. Kalau sekarang kita bagaimana kita memposisikan kita pada keadaan kita sendiri. Contoh kita sekarang sebagai aparatur sipil negara. Bagaimana kita memposisikan kita sebagai ASN yang memang harus bisa membuktikan, bisa memberikan kontribusi nyata kepada bangsa ini sehingga keberadaan ASN ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, sehingga bentuk perjuangan dulu dengan sekarang memang tentu pasti akan berbeda, gitu kan. Sekarang bagaimana posisinya sekarang, kita memposisikan diri kita sekarang. Kalau kita bekerja sebagai ASN, bekerjalah sebagai ASN yang baik, benar, dan kita buktikan kepada negara kita bahwa kita layak menjadi ASN. Terus Untuk pertanyaan terakhir, Pak, apa pesan yang ingin disampaikan Bapak kepada masyarakat agar untuk selalu berpikir kritis dan cinta pada negara? berpikir kritis, jadi di tengah kebebasan untuk berpendapat, tentu kebebasan berpendapat itu kan tidak bisa kita salah artikan. Kita boleh mengungkapkan pendapat, tapi kita setidaknya mengikuti koridor negara. Kita ungkapkan secara bijak, kita ungkapkan sesuai dengan apa menjadi posisi kita, gitu kan, sehingga dengan adanya sebuah statement, adanya sebuah pernyataan dari kita itu tidak sampai menimbulkan sebuah kegaduhan, sampai dengan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan di media itu kita dengan seenaknya kita mengungkapkan pendapat, sehingga pendapat kita itu jangan sampai menimbulkan sebuah persoalan masyarakat. Kita sampaikan sebuah pernyataan kita secara adem, tidak membuat sebuah polemik, gitu, sehingga ya masyarakat kita itu tidak disuguhi, tidak dipertontonkan oleh sebuah